puji Tuhan, selamat pagi menjelang siang, selamat hari Minggu. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Ini kita ada pada minggu terakhir di bulan Mei, ya. Bulan Januari. Kok saya lari ke Mei, ya ada apa ya, maybe. Iya, pengen cepat-cepat Mei ya. Aduh, kok gitu ya, gugup saya. Iya, minggu depan kita sudah masuk di bulan Februari. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Kalau nggak salah lagu terakhir tadi itu yang juga ditulis oleh yang worship leadernya ya. Iya, dia yang menulis lagu tadi itu dinyanyikan sama-sama dan udah direkam. Ada 4 lagu yang sudah ada dalam rekaman kita saudara, judulnya Bapa yang Baik. Dan di situ ada 2 lagu yang saya tulis, promosi sekalian. Jadi saudara bisa cari di Spotify ya. Jadi ada 4 lagu di sana, siapa tahu saudara ingin diberkati dengan lagu-lagu yang memang kita persiapan, katanya kalau satu ketika nggak boleh pakai lagu orang, kita udah punya lagu sendiri. Nah kira-kira gitu judulnya. Ada berapa pengumuman saudara? Di bulan Februari ada beberapa program kita yang kita akhirnya harus memulai beberapa hal yang baru setelah kita merasa 2022 pandemi mulai melandai. Dan kita terus berdoa sejalan dengan vaksin berjalan dengan baik, pemerintah berikan garansi, kita akan masuk ke proses yang lebih normal lagi, seperti itu. Nah karena itu yang pertama saudara, hari minggu depan itu tanggal 6 Februari, saudara kita akan agak sibuk di gereja ini. Ulang tahun gereja kita ini tanggal 5 Februari. Tapi kita akan rayakan di tanggal 6 Februari. Jadi minggu depan ada beberapa jam ibadah tambahan. Mulai minggu depan, tolong dicatat, don't miss it. Mulai minggu depan, saudara yang suka ibadah pagi, boleh datang jam 9.30. Mulai minggu depan, 9.30. Dan jam 11 tetap ada seperti sekarang ini, jam 2 tetap ada. Tetapi jam 3 itu ada ibadah anak-anak teenager. Anak-anak SMP, SMA. Kemudian jam 5 itu ibadah khusus untuk orang-orang muda. Mereka pakai nama oksigen. Oksigen katanya itu dapat nafas dari Tuhan gitulah kira-kira, O2. Jadi itu akan launchingnya nanti hari Minggu ini juga pada jam 5 sore. Jadi saudara-saudara yang orang-orang muda, generasi muda boleh bawa teman. Itu akan dikelola dengan satu tim khusus ya di jam 5 sore. Jadi mulai minggu depan kita cukup sibuk saudara. Ya, tapi yang untuk umum itu jam 9.30, 11 dan jam 2. Jam 3 itu anak-anak teenager, mereka mungkin masih pakai ruangan sebelah. Tetapi yang oksigen jam 5 itu dimulai di sini untuk orang muda. Orang muda ini orang mahasiswa, orang udah bekerja. Jadi mereka ingin buat komunitas sendiri saudara untuk saling sharing. Saya kira itu saja tambahan. Yang lain ibadah kita seperti biasa, ibadah doa, Bible study akan segera dimulai, tapi nanti akan ada pengumuman. Saya kira itu saja ya, ada yang terlupakan? Sebenarnya tadi itu semua ditampilin sih sebelum ibadah, biasanya pengumuman kita ada, tapi saya mau ngulangi aja. Baik. Saudara, saya harap tidak menjadi pikiran perubahan itu, tapi ini kita coba menyikapi aja supaya jemaat bisa menyesuaikan dengan waktunya ibadah ya. Jadi 9.30, 11 dan jam 2. Kalau mau datang jam 5 silahkan, tapi gaya orang muda. Oke. Baik saudara-saudara, hari ini saya akan tetap mengajak kita bicara tentang menabur, dan menabur. Tujuan saya adalah mari kita masuk 2020 dengan optimis. Kalau kita nggak menabur, mana mungkin kita menuai. Jangan pernah beranggapan akan berhasil kalau kita nggak buat sesuatu. Saya berapa minggu lalu saya katakan pada saudara, saya membaca satu sederhana. Mohon maaf, saya baca di sebuah toilet di satu tempat, tapi ketika itu menarik bagi saya foto. Jadi are you happy? Judulnya are you happy? Jadi jawabannya kalau yes, ya sudah, lanjutkan apa yang kau kerjakan kalau engkau happy. Tapi kalau tidak, ada pertanyaan berikutnya. Maukah engkau bahagia? Maukah engkau happy?
Kalau mau, ya ubah yang biasanya engkau lakukan dan lakukan hal yang lain. Tapi kalau engkau nggak mau happy, ya udah lanjutkan aja yang kau lakukan selama ini. Sederhana. Tetapi saudara, kadang-kadang kita mengabaikan hal yang sederhana di hidup ini. Saya meyakini sepenuhnya hidup saya tanggung jawab saya. Saya punya Tuhan dan segalanya saya bertanggung jawabkan pada Tuhan tentang hidup saya. Jadi saya tidak boleh, tidak punya hak sebenarnya menyalahkan orang atas hidup saya. Dalam situasi seburuk apapun, saya nggak berhak menyalahkan orang. Sebab setiap orang juga punya alasan untuk berbuat sesuatu bagi hidupnya, betul? Persoalan kita sering terjadi adalah karena kita selalu menggantungkan hidup kita pada orang di luar kita. Selalu merasa hidup kita itu akibat dari orang lain. Sebenarnya nggak bisa. Hidup kita akibat dari kita, penyebabnya ya kita. Harusnya seperti itu, saudara. Saya berpikir sederhana seperti ini misalnya. Ada banyak hal di hidup ini yang sebenarnya nggak terhubung dengan kita, tapi kita pikirin. Bahkan nyusahin kita. Satu contoh, saudara, saya dulu suka sekali nonton sepak bola. Klub favorit saya itu Barcelona. Kalau Barcelona udah main jam berapa saya pasti tonton. Dan kalau kalah saya menderita. Dan sini ada Dani suka ganggu saya nih. Dia favorit dia Real Madrid, saudara. Jadi kadang-kadang, saudara, dia tahu saya mau khotbah, dia worship leader. Kalau Real Madrid lagi menang, dia ganggu saya, Om. Itu saya bilang, kamu Dani, saya udah mau khotbah, kamu ingatkan lagi duka saya. Lama-lama saya pikir, Barcelona kalah apa hubungan dengan saya? Kok saya yang menderita? Halo? Kan gak ada hubungan kan? Mereka gak kenal saya, mereka kalah aja bisa happy-happy, kok saya menderita? Tapi sering kita begitu, saudara. Dengar berita ini, aduh, apa hubungan dengan saudara? Enggak. Tapi saudara susah. Nah karena itu, saudara, saya ingin kembali mengatakan, ayo, mari kita lihat diri kita lah. Mari kita fokus pada diri kita lah, bukan pada orang di luar kita. Yuk, hidup kita milik kita. Hidup kita milik kita yang berharga, saudara. Hari ini saya ingin ajak kita belajar tentang menabur setengah hati. Hidup setengah hati, menabur setengah hati. Saya ajak kita membaca Alkitab, ini bagian Alkitab yang sudah kita pelajari sebagian, Matius pasal 13, ayat 3-6. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur, keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ini sudah saya bahas beberapa minggu yang lalu. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Minggu lalu saya bahas ini, saya katakan penabur yang bodoh. Masa nabur di tanah berbatu-batu? Hari ini kita mau masuk, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Saya coba pindahkan ayat ini ke sini. Sebagian lagi jatuh ke tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Menghimpitnya sampai mati. Menghimpit semak duri itu menghimpit benih itu sampai mati. Yang mati benih. Saudara-saudara, satu sisi kita coba lihat. Kenapa ya ada orang mau menabur di tanah yang ada semak durinya? Kok nggak dibersihkan dulu? Tapi kadang terjadi juga begitu, saudara. Orang selalu berspekulasi dalam melakukan sesuatu di hidup ini. Tidak ada kepastian. Dia sudah tahu itu ada banyak masalah, ada banyak ancaman, tetap juga investasi di situ. Akhirnya gagal, dia salahkan yang lain. Nah, Yesus mengatakan, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan. Saudara-saudara, kekhawatiran dunia, semak duri itu diartikan Yesus sebagai kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan. Sekali lagi, semak duri yang mematikan benih itu
Yesus katakan, itu adalah kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan yang membuat kita nggak berhasil. Yang buat kita gagal. Saya ingin kita pelajari apa yang dimaksud Yesus dengan kekhawatiran dunia dan tipu daya dunia. Saudara-saudara, kekhawatiran dunia. Saya coba mempelajari Alkitab, saudara. Coba cari-cari tahu dari arti katanya sebenarnya apa sih filosofinya. Sehingga Yesus menyampaikan itu. Kekhawatiran dunia itu apa yang dimaksud Yesus dalam proses menabur tadi. Saya coba cari tahu artinya. Arti yang pertama adalah orang yang menjalankan hidupnya setengah hati. Orang yang berusaha setengah hati. Orang yang investasi setengah hati. Tidak sepenuh hati. Atau sama dengan orang tidak pernah fokus dengan hidupnya. Merasa hidup ini hanya seperti coba-coba aja. Lakukan ini berhasil, kalau berhasil syukur. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Coba lagi di sana, setengah hati. Mengerjakan segalanya setengah hati. Berbisnis setengah hati, hidup setengah hati. Gimana mau berhasil saudara kalau setengah hati? Kalau bisnis saudara setengah hati, bekerja setengah hati, hasilnya juga setengah berhasil. Sama dengan gagal. Namanya setengah-setengah, itu pasti nggak berhasil saudara. Hampir sama, setengah benar sama dengan salah. Setengah hati. Saya cari tahu lagi apa artinya lagi, ternyata orang yang tidak lengkap. Tidak lengkap artinya tidak utuh. Melakukan sesuatu itu tidak lengkap. Seumpama buat satu adonan tapi setengah gitu. Ada yang tidak pas ukurannya gitu. Formulanya tidak pas. Jadi kekhawatiran dimasuk Yesus ternyata sampai di situ loh saudara artinya. Kekhawatiran dunia. Kekhawatiran dunia. Apalagi saudara arti kekhawatiran dunia adalah perhatiannya terbagi. Sedang mengerjakan ini tapi pikiran di sana. Artinya ke sana pikiran di sini. Artinya dua-dua nggak ada yang jadi. Ini hidup setengah hati. Ini menabur setengah hati saudara. Yang terakhir saudara, apa arti setengah hati? Mendua hati. Orang Batak bilang merdua holong. Ada yang tahu lagu itu saudara? Hatinya terbelah dua, hatinya terbagi dua. Kau di sini, aku di sana, kira-kira begitulah. Saudara-saudara, hidup ini harus fokus. Ada orang mengatakan kita fokus aja belum tentu sukses, apalagi kita nggak fokus. Saudara, lakukanlah segala sesuatu dengan fokus lah saudara. Kekhawatiran, karena khawatir itu saudara berdirinya itu nggak stabil saudara. Orang khawatir itu goyang. Membuat ini jangan-jangan. Makanya bahasa orang khawatir jangan-jangan. Tetapi. Itu bahasa orang khawatir. Nanti udah kita jelasin, ya tetapi. Nah tetapi lagi kan. Jangan-jangan. Saudara makanya, nggak usahlah pakai tetapi, jangan-jangan. Itu bahasa keraguan. Jangan-jangan, tetapi, jangan-jangan, tetapi. Itu buktinya saudara itu setengah hati. Saudara itu orang yang mendua hati. Saudara itu orang yang berbagi hati, berbagi pikiran. Tolong bahasa-bahasa kita, narasi-narasi kita rubahlah. Supaya apa? Jangan sampai benih yang kita itu akhirnya terhimpit oleh karena kekhawatiran kita sendiri. Sekali lagi, bukan orang luar, tapi diri kita yang khawatir. Nah, apa kata Alkitab? Bagaimana mengatasi kekhawatiran ini? Mari kita coba lihat Alkitab ya. Kita lihat Alkitab. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Setuju saudara? Nggak akan tenang. Orang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah gimana cara supaya nggak khawatir? Saudara mengatakan, loh khawatir itu kan hal yang alamiah. Iya alamiah bagi orang yang tidak beriman. Yesus katakan begini. Kalau saudara orang yang memang khawatir, Yesus katakan begini. Yesus katakan, sebab dalam Lukas pasal 14, 28-30 ya. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya.
Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Makanya siapakah? Saya kira kita orang yang bisnis apa semua, yang bekerja pasti tahu artinya studi kelayakan. Yesus katakan sebelum engkau mulai duduk dulu, hitung dulu segala kemungkinan. Hitung dulu peluangnya. Saudara tahu analisis SWOT? Hitung dulu. Kekuatan saudara, kelemahan saudara, peluangnya, tantangannya. Dan Yesus katakan itu. Yesus katakan, hei hitung dulu kemampuanmu. Jangan ingin berpikir besar tapi nggak mampu melakukan hal yang besar. Tapi kalau saudara mulai berpikir besar, haruslah dibagikan dengan keberanian untuk berbuat yang besar. Saudara-saudara hitung dulu. Karena orang mengatakan perencanaan itu sudah setengah dari keberhasilan. Jadi jangan pernah melupakan arti perencanaan. Saudara yang belajar manajemen pasti tahu. Perencanaan sudah menyelesaikan setengah pekerjaan. Tapi perencanaan baru sebatas perencanaan. Harus dilanjutkan dengan pelaksanaan, implementasi, barulah utuh. Karena itu saudara, Yesus tidak salah mengatakan begini, enggak apa-apa kamu punya waktu banyak, ambil waktu banyak untuk merencanakan. Enggak masalah. Saudara bisa bertanya orang-orang yang dekat dengan saudara. Kalau saudara sebagai seorang suami, coba tanya istri. Jangan pernah sepele sama istri, jangan pernah katakan, lo istriku enggak punya sekolah. Oh, kadang-kadang saudara pertimbangan hati itu perlu. Kadang-kadang istri itu saudara pakai perasaan. Tapi seringkali benar. Langsung istri. Saudara, kita kadang terlalu logis kali-kali kita. Tapi saudara, kadang-kadang kepekaan kita itu kurang. Karena itu saya pernah katakan pada kita, orang yang cerdas secara intelijensi, secara intelektual, harus dibanding kecerdasan emosional saudara. Dan Tuhan itu hebat. Dia buat pria itu kecerdasannya di otak. Intelektualnya. Tetapi dia kasih wanita yang punya emosi perasaannya. Dan dipasangkan. Kan keren saudara. Saudara-saudara, mari kita kembali. Tolonglah. Supaya saudara ketika melakukan apapun, saudara tidak ragu, tidak khawatir. Buat perencanaan, tanya orang-orang yang tahu, tanya orang-orang yang punya ikatan emosi dengan saudara, tanya orang-orang yang mengerti apa yang saudara memulai, kumpulkan semua fakta-fakta. Hitung semua kemungkinan. Itu kata supaya jangan sampai kita bisa memulai tapi nggak bisa menyelesaikan. Nanti orang katakan apa? Hei, berpikir keren tapi kemampuan gagal. Mati terhimpit. Kenapa? Kalau belum seperti ini berarti kita masih setengah hati. Sekali lagi saudara, jangan pernah memulai sesuatu kalau saudara belum yakin. Kemudian firman Tuhan juga mengatakan begini, kalau engkau memang sudah buat perencanaan, kemudian serahkan semuanya kepada siapa? Kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Tapi yang seringkali kita serahkan pada Tuhan masih barang mentah, saudara. Kita belum bulat pikiran kita, tapi karena saya kan sudah berdoa. Saya kan sudah berdoa, Pak. Saya memulai berdoa kok. Artinya ketika gagal, kenapa saya bisa gagal ya? Padahal saya sudah berdoa. Nah, salah lagi Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan juga ingin kita gunakan potensi diri kita. Amin, saudara. Nah ini yang menabur setengah hati, inilah kekhawatiran. Kadang-kadang kita, nanti kalau aku bilang sama dia, ya kalau dia dukung, kalau nggak dukung. Nah coba saudara lihat. Kadang-kadang nggak mau cerita sama orang karena takut kita nggak didukung. Loh kalau bagi saya pernah katakan begini. Dululah sekitar berapa tahun yang lalu, jika tidak ada lagi orang yang berani mengkritik kita pada posisi yang berbahaya. Makanya jangan takut dikritik saudara. Kita perlu mengkritik supaya kita mawas diri. Kalau nggak ada yang kritik kita buat apapun, kita merasa, oh berarti nggak ada yang kritik, berarti semuanya bagus. Begitu kita gagal, frustrasi saudara.
Makanya jangan takut dikritik. Gimana saudara? Dalam perencanaan, silahkan kasih masukan ke saya. Silahkan. Harus berani. Harus berani, harus berani. Walaupun keputusan pada kita kan, tapi setidaknya kita mulai menghitung segala kemungkinan. Dari apa yang kata orang, kita mulai menghitung segala kemungkinan. Kita hitung segala kemungkinan. Dan setelah itu barulah serahkan kepada Tuhan. Ini caranya mengatasi kekhawatiran tadi. Jadi ini sama dengan sebelum kita menabur, semak duri kita singkirin dulu. Jangan masih banyak semak duri kita menabur. Kita menabur. Kita nggak mungkin menang dengan semak duri kalau menabur di tanah bersemak duri. Kita nggak akan mungkin menang melawan kekhawatiran kita kalau kita memang terus memelihara kekhawatiran kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, mari kita lihat, atau sebelum saya masuk itu lihat, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mendirikan sebuah menara, ini sebenarnya kelanjutannya, ini pengulangan ya, ini. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jalan untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Ini kan bagus. Ngapain kita konyol? Udah tahu kita akan kalah tapi tetap bertempur. Kenapa nggak berdamai aja? Ini Yesus katakan, ini strategi perang. Tadi strategi apa tadi? Bangunan dan sebagainya. Saudara-saudara, demikianlah pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Kenapa sebenarnya Yesus mengatakan ini? Saudara, Yesus mengatakan begini, kalau kita ingin menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan, kita harus punya satu prinsip. Tuhan, semua tergantung padamu. Bukan tergantung padaku, bukan tergantung pada perencanaanku, tapi tergantung padamu. Ketika kita lakukan itu, kalau saudara merasa damai sejahtera, lakukan. Itu sama dengan kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Katakan sama Tuhan, Tuhan buat saya sejahtera kalau memang ini kehendak-Mu. Tapi kalau tidak, buat saya enggak sejahtera. Simpel aja saudara. Kalau kita ingin tahu kehendak Tuhan, buat aja, Tuhan buat saya sejahtera. Buat saya enggak khawatir. Buat saya berbulat hati. Buat orang-orang di sekitar saya akhirnya mendukung saya. Sekalipun lewat sebuah perdebatan, tapi buat saya sejahtera. Tuhan di atas segalanya. Saudara, ini sama dengan dalam hidup ini kita harus bisa buat prioritas. Urutan prioritas kita yang pertama adalah Tuhan. Nggak bisa digeser dengan apapun. Tuhan. Yang kedua, keluarga. Keluarga. Tolong catat. Hamba Tuhan pun nomor 2 keluarga. Pelayanan itu kan kegiatan. Kalau saya hamba Tuhan, ya pelayanan. Kalau saudara yang bekerja, yang berbisnis, ya baru pekerjaan. Baru yang keempat saudara letakkan pelayanan, kalau saudara bukan orang full timer. Amin, saudara jangan dibalik ya. Jangan kemudian keluarga alasan pelayanan. Jangan kemudian pekerjaan alasan pelayanan. Dua hal terabaikan. Akhirnya pelayananmu sukses, tapi keluargamu berantakan. Jangan salahkan Tuhan. Oke. Jangan pelayanan sukses, akhirnya pekerjaanmu berantakan. Salahkan Tuhan lagi. Oke. Perlu saya ulangi. Harus hati-hati nih di sini nih. Loh, prioritas pertama siapa tadi? Tuhan. Yang kedua, keluarga. Mau dia pendeta, mau dia jemaat, keluarga nomor 2. Amin. Cukup sampai situ? Yang ketiga, kalau saya, katakanlah ini profesi ya, saya pendeta, ya harus pelayanan saya utamakan. Tapi kalau saudara bekerja, ya pekerjaan saudara utamakan. Baru yang keempat, saudara ikut pelayanan. Kecuali saudara nggak mau pelayanan lagi, semua mau full time, silakan. Berarti cukup 3 aja, pakai saya 3 aja. Makanya saudara jangan ajak saya berbisnis. Karena kalau saudara ajak, saya akan geser. Pelayanan jadi nomor 4, bisnis nomor 3.
Tapi kalau saudara ingin berharap saya ikut berbisnis dengan menggeser, saudara berdosa sama Tuhan. Karena nomor 3 bagaimana harus pelayanan saudara. Jadi nggak usah lah, oh saya kan gara-gara pelayanan. Kan Tuhan katakan Tuhan akan memberkati. Apa yang diberkati kalau kita abaikan pekerjaan kita saudara? Gimana? Oke? Jelas sekarang? Jadi jangan salahkan Tuhan ketika gagal. Oke, sekarang kita masuk yang kedua tentang tipu daya dunia, apa godaan-godaan dari dunia. Ada hawa nafsu, nafsu kaya, nafsu pengen kaya, akhirnya menghalalkan segala cara. Ini saudara jebakan tipu daya kekayaan duniawi. Ada lagi orang ditawari kepalsuan-kepalsuan, hal-hal yang palsu demi kekayaan, metode yang palsu yang menyesatkan. Saudara-saudara, ternyata tipu daya duniawi. Lihat, dunia ini akan menawarkan kaya dengan cara-cara yang memuaskan hawa nafsu, yang akhirnya dengan kepalsuan menyesatkan, godaan dan sebagainya. Saudara barangkali sering dapat SMS, WA, investasi, hanya dengan begini jadi begini. Hanya begini. Saudara gunakan logika berpikir, nggak masuk akal ngapain saudara? Kadang-kadang hanya dengan segini saudara setiap bulan dapat 30%. Loh dari mana ceritanya? Standar kita kan bunga bank. Itu aja, betul nggak? Kalaupun lebih dari situ berarti bisnisnya jelas. Bukan bisnis asal-asalan. Kadang-kadang dengan 1 bulan 70%, ya ampun. Jujur, saya pernah ikut satu seminar investasi begitu saudara, ditawarin nanti kalau kita beli produk seperti ini setiap bulan kita akan untung begini. Saya bukan orang bisnis masalahnya. Saya tanya begini, kalau saya hanya dengan uang sekian dapat sekian, uang siapa yang kalian kasih ke saya? Nggak bisa jawab saudara. Uang siapa? Kayaknya ada yang dirugikan deh. Mungkin saya terpenuhi janji kalian pada saya, tapi akan ada orang yang dirugikan kayaknya. Dari mana? Karena logika saya bilang, akal saya belum mampu mencerna dengan uang sekian. Apalagi kalian katakan, kalian tidak investasikan pada sesuatu yang akhirnya mungkin dengan segini akhirnya kita dapat untung sekian. Enggak. Hanya dikatakan dengan sekian bisa dapat sekian. Dapat dari mana saya bilang? Aduh kayaknya nggak masuk akal bagi saya. Kalau saudara ada produk yang buat saya masuk akal, tolong tawarin saya. Tapi itulah saudara, banyak kepalsuan. Hati-hati. Ada banyak kepalsuan, ada banyak hal yang menyesatkan godaan. Dan ini biasa yang terjebak adalah orang-orang yang pengen cepat kaya. Maaf. Terjebak, betul nggak? Orang-orang pengen cepat kaya bisa terjebak saudara. Dengan tipu daya kekayaan duniawi. Ini kata Yesus. Dan ini umurnya nggak panjang saudara. Mari kita lihat nasihat firman Tuhan. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Di garis bawahi saudara, tolong garis bawahi kata mencintai cinta. Cinta itu mengikatkan diri pada hal itu. Berarti dia segala-galanya. Saudara masih ingat ketika saudara jatuh cinta? Halo? Yang laki-laki? Masih ingat ketika jatuh cinta? Laut pun akan kuseberangi. Itu saya itu. Saya ambil istri dari Jogja soalnya, nyebrang laut. Gunung pun akan kudaki, nah ini yang dapat istri dari gunung. Cinta. Ada katakan, wih lewat rumahnya aja, wih. Berlewat rumahnya, wih. Saudara-saudara, artinya apa? Ketika cinta itu mengikatkan diri. Akhirnya apapun dilakukan demi hal itu. Sama. Orang yang mencintai uang tidak akan puas. Dapat berapapun nggak puas, nggak akan pernah puas. Ini saya kata akhirnya mengabaikan keluarga lah, mengabaikan orang lah, mengabaikan perasaan orang lah. Demi apa? Kita dapat. Lihat nasihat firman Tuhan lagi. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang tetapi mengumpulkan, tapi siapa? Mengumpul sedikit demi sedikit menjadi kaya. Saya lebih memilih sedikit demi sedikit tapi itu milik saya. Daripada mengumpulkan tiba-tiba banyak, tiba-tiba hilang, saudara. Untuk apa, saudara? Saudara-saudara hati-hati. Lihat, harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Ini nasihat firman Allah loh. Ini dikatakan oleh Salomo.
Orang terkaya yang pernah hidup di dunia. Salomo. Yang sekarang crazy rich, gak ada apa-apanya lah. Sudah Salomo. Emas aja ditimbang saudara. Kalau kita masih pakai apa gram, dia sikal. Kiloan saudara. Berapa kilo emasmu? Orang datang seperti Ratu Berseba, datang kepada diminta nasihat, bawa emas 1 kapal, betul nggak? Pernah sudah lihat emas 1 kapal? Tapi zaman Salomo saudara, tapi dia katakan, hati-hati. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi mengumpulkan harta demi sedikit menjadi kaya. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah, itu keren itu saudara. Lihat, kota yang kuat bagi orang kaya adalah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Orang berkata, apa yang bisa diatur kalau nggak punya uang? Kalau sudah punya uang, apa saudara? Dunia bisa ada gara-gara uang. Itu kan menurut anggapan dia. Berlindung dengan uang. Karena merasa uang bisa bayar orang, bisa bayar jaga keamanan dia, bisa bawa pengawal pribadi. Itu kan anggapannya. Betul? Bisa bangun rumah kayak istana. Wah, itu kan anggapannya. Tapi keamanan itu, saudara-saudara, hari Jumat kemarin, saya dalam ibadah doa, saya sampaikan, kata Daud begini, satu hal yang kurindu adalah diam di rumah Tuhan seumur hidupku dan menikmati baitnya. Dikatakan Daud, karena ia melindungi aku dalam pondoknya dari musuh-musuhku. Coba lihat, Daud ini kan raja. Daud punya istana. Kalau Daud tinggal di istana, pengawalnya banyak nggak? Banyak. Tapi kenapa dia mengatakan rumah Tuhan tempat dia berlindung, bukan istananya? Kenapa saudara? Karena Daud tahu, sekalipun di istanaku bisa saja ada pegawaiku merencanakan kematianku. Anak kandungnya sendiri ingin bunuh dia kok. Hati-hati saudara. Sehebat apapun rumah kita yang kita bangun, itu belum bisa jadi jaminan. Makanya Daud katakan apa? Di rumah Tuhan tempat aku berlindung. Di rumah Tuhan ia menyembunyikan aku. Karena itu saudara, berlindunglah di rumah Tuhan. Tentu saudara tidak bisa setiap hari rumah Tuhan. Tapi setidaknya pada hari Minggu ke rumah Tuhan, saudara minta perlindungan Tuhan sepanjang minggu. Amin. Ketika datang ke rumah Tuhan, saudara bawa hidup saudara katakan Tuhan lindungi saya. Bukan harta, bukan kekayaan. Saya sering berdoa begini saudara, Tuhan jaga lindungilah semua kekayaan yang kau izinkan kami kelola. Tetap katakan seperti tadi, kekayaan kita ini milikmu Tuhan, saya hanya pengelola. Amin saudara. Saya hanya mengelola. Jangan sampai saudara merasa itu milik saudara, ketika tiba-tiba terjadi sesuatu, saudara akhirnya depresi. Untuk apa? Itu harta milik Tuhan. Harta milik Tuhan. Saya senang saudara mendengar banyak kesaksian, ada orang-orang tiba-tiba bangkrut mendalam, dengan utang sekian puluh miliar misalnya begitu. Tapi karena dia punya Tuhan, dia tetap tenang. Dia katakan, yang penting aku masih punya Tuhan. Semua boleh hilang, tapi yang penting aku masih punya Tuhan dan aku tidak akan pernah kehilangan imanku. Dia mulai dari awal lagi dan bangkit lagi. Karena apa? Aku masih punya Tuhan. Bukan harta. Dan ayat terakhir saudara, saya ingin kita coba lihat. 2 hal aku mohon kepadamu. Ini doa. Janganlah itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Wah, mungkin yang kedua ini kemiskinan jangan berikan, oke lah. Kekayaan masa enggak sih Tuhan? Gimana saudara? Saudara jangan dulu marah. Jangan nolak dulu. Kalimat terakhir, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi. Kalau itu bagian saudara, nggak usah takut kaya. Tapi kalau bagian orang, hati-hati. Saya ingat Dr. Tony waktu kita undang seminar mengatakan begini, bisakah iblis buat kaya, setan buat kaya? Bisa. Caranya apa? Ingat,
Setan itu adalah pencuri. Dia akan curi milik orang, dipindahkannya tempat saudara. Saudara kaya. Tapi itu tetap uang setan. Akhirnya ada banyak syarat untuk menjaga uang setan ini. Kalau enggak diambil hantu. Betul kan? Kan ada banyak syaratnya kan. Harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Begitu lupa, diambil hantu. Akhirnya dipindahkan kemana? Ke yang tadi lagi. Taruh lagi di sana uang setan tadi. Dititip di sana. Syarat. Enggak memenuhi syarat lagi, dipindahin lagi. Ya gitulah cara iblis. Tapi Tuhan, dia kan pencipta. Kalau dia berikan pada saudara, dia buat memang khusus untuk saudara. Bukan punya orang dipindahin. Ini maksudnya yang menjadi bagianku. Amin. Tuhan akan lakukan sesuatu dan memberikan kepadamu yang menjadi bagianmu. Kalau menjadi bagian kita, enggak ada yang keberatan, enggak ada yang menggugat saudara. Karena memang bagian saya. Tapi kalau bagian orang ada padamu, hati-hati. Hati-hati, sebentar lagi diambil. Ya, di TV banyak tuh, nggak perlu dibahas. Karena bagian orang diambilnya, diambil daripada dia. Untuk apa saudara? Amin saudara. Sepenuh hatilah ikut Tuhan. Supaya kita juga hidup sepenuh hati, menabur sepenuh hati. Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara, Tuhan mengatakan, kalaupun kita pernah gagal, Tuhan tidak meninggalkan kita. Bahkan saat kita jatuh sekalipun, Dia ada untuk kita. Oleh karena itu jangan pernah takut. Yang penting lakukan dengan sepenuh hati. Enggak boleh khawatir, enggak boleh terjebak dengan tipu daya duniawi. Fokus saja pada Tuhan. Tuhan melakukan yang terbaik bagimu.